kali ini. Sebelum acara dimulai, saya ingin membacakan tata tertib untuk mengikuti kegiatan ini terlebih dahulu. Jadi selama acara berlangsung, diharapkan untuk para peserta untuk mematikan mikrofon dan videonya. Lalu jika ada pertanyaan mengenai materi yang disampaikan oleh pembicara, dapat disampaikan melalui pesan atau chat meeting kepada panitia, yaitu yang bernama Q&A, selama sesi presentasi berlangsung. Lalu karena keterbatasan waktu, mungkin hanya sebagian pertanyaan yang dapat dijawab oleh narasumber. Kemudian nantinya panitia menyediakan e-sertifikat yang akan diberikan kepada seluruh peserta yang telah mendaftar dan mengikuti minimal 50% dari seluruh rangkaian kegiatan workshop. Dan ada informasi lebih lanjut bahwa workshop terakhir, yaitu serial keempat, akan dilaksanakan pada tanggal 7 November. Jadi bukan pada tanggal 31 Oktober, melainkan diundur 1 minggu, yaitu pada tanggal 7 November. Tetap melalui aplikasi Zoom. E-sertifikat nantinya akan dikirimkan melalui email paling lambat H+7 setelah acara berlangsung. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan waktu kepada moderator, yaitu Bu Ratna, untuk mendampingi pembicara. Ya, terima kasih atas introduction-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di acara serial workshop pemanfaatan lebah dan sampah untuk ekonomi rumah tangga yang berkelanjutan. Seri 3 ini sudah berjalan. Sesi pertama tadi pagi, yaitu pangan sehat dari lebah dan tanamannya, disampaikan oleh Ibu Dr. Apriliana Cahya dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dan siang hari ini kita akan mengikuti sesi kedua, yaitu pengolahan sampah organik yang akan disampaikan oleh Bapak Cecep Ernanto SPD. Beliau adalah Direktur Holistika Institute, konsultan pendamping UMKM. Sebelumnya akan saya bacakan dulu biodata dari Bapak Cecep Ernanto. Berikut adalah pengalamannya, cukup banyak ini pengalamannya. Ini yang kami pilih hanya yang penting-penting, karena kalau dibacakan mungkin sampai 30 menit mungkin ya. Jadi pengalaman, izin ya, saya memanggilnya biar akrab Kang Cecep aja ya Kang. Siap, enggak Bu. Pengalaman beliau sebagai konsultan pengembangan program Edu Wisata Mulih Kadesa, kemudian juga sebagai dosen tamu di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, sebagai inisiator dan pendamping pengembangan kawasan industri Akar Wangi, sebagai pendamping pusat inovasi UMKM Kementerian Ekonomi, sebagai instruktur Balai Latihan Kerja Garut, sebagai trainer pengembangan ekonomi kawasan pedesaan, dan trainer pengembangan ekonomi Desa Caang PT Chevron. Betul-betul ini ya, Kang Cecep ini benar-benar ahli di bidang pengolahan sampah organik. Baik, tanpa berpanjang kata, saya persilakan Kang Cecep untuk menyampaikan presentasinya. Kita punya waktu kurang lebih maksimal 1 jam. Silakan Kang Cecep. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini saya bisa bergabung bersama ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir pada kegiatan ini. Ini sebenarnya serius. Ini kali pertamanya saya merasa nervous saat harus mengisi acara gitu, karena luar biasa setelah saya melihat antusiasme, terus kemudian juga profil beberapa kawan-kawan di grup peserta yang saya juga hadir di sana sebenarnya, terus kemudian ikut memantau, ikut menyaksikan, dan sangat luar biasa. Walaupun sebenarnya saya sendiri lebih terkenal dan lebih spesialisasinya tukang ngasuh mak-mak, kayak gitu, terkenalnya seperti itu, tukang ngasuh karena memang
kegiatan fokus saya sih sebenarnya pada 5 tahun ke belakang ini, sudah hampir 10 tahun sebenarnya, dengan program-program yang lain yang dijalankan. Cuman di 5 tahun ke belakang ini kita coba memang fokus di pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan. Jadi kita memang lebih banyak fokus kepada pengembangan ekonomi, potensi-potensi ekonomi yang ada di masyarakat pedesaan. Dan sasaran utama kita itu lebih kepada penguatan kekuatan ekonomi bagi para ibu-ibu di daerah pedesaan, pelatihan-pelatihan, terus kemudian pendampingan, dan kemudian juga pembantuan akses terhadap pasar, perizinan produk, dan lain-lain. Nah, makanya ketika harus dihadapkan pada para peserta yang luar biasa, ini agak sedikit nervous saya nih. Biasa ketemu sama ibu-ibu, biasa ketemu sama masyarakat di desa-desa yang ngobrolnya sambil santai, pakai kolor kayak gitu. Nah, ini harus agak lebih serius. Kayaknya seperti itu. Makanya beruntung Zoom, karena saya yakin bisa jadi setengah dari peserta Zoom kayaknya pakai kolor-kolor juga ya. Sambil mengikuti kegiatan seminar ini. Ini enaknya di Zoom. Nah, Ibu, Bapak, izinkan mungkin pada kesempatan hari ini saya coba menyampaikan tentang seri pengolahan sampah organik, terutama tema yang kemudian kita coba usung adalah di setiap sudut rumahku berkah, manajemen pengolahan sampah rumah tangga. Nah, ini yang kita coba akan diskusikan tentang manajemen pengolahan sampah rumah tangga, yang insya Allah akan dibagi 2 sesi sebenarnya. Pada sesi hari ini kita akan coba beri diskusi tentang sampah organik, dan sesi yang lain nanti yang insya Allah dilaksanakan tanggal 7 November kita akan berdiskusi tentang sampah anorganik kayak gitu. Ini menarik sebenarnya ketika setelah akhir kemarin tadi, sesi terakhir tadi, ada beberapa kawan-kawan yang di grup itu ternyata sudah berhasil mengisi kuesioner ya, dan sampai Bu Astari panitia itu ngechat ke saya, Kang, ini soalnya salah nggak gitu kan, jawabannya salah atau enggak gitu. Salah satu pertanyaan yang nanti akan coba kita diskusikan bersama-sama pada kesempatan hari ini. Nah, izinkan mohon pada kesempatan ini saya coba share screen. Oke. Nah, ini tentang tema yang akan kita coba diskusikan pada kesempatan hari ini. Ya, tentang seri pengolahan sampah organik di setiap sudut rumahku berkah. Karena memang konteksnya adalah manajemen pengolahan sampah rumah tangga. Saya berikan sedikit review tentang kondisi saat ini, di mana saya pikir Ibu dan Bapak sudah pada paham, tapi ini saja sekedar mengingatkan kita saja bahwa Indonesia kurang lebih menurut data menghasilkan sekitar 65 juta ton sampah. Dan 60%-nya adalah sampah organik, 14% sampah plastik, 9% sampah kertas, 4,3% sampah metal, dan 12% merupakan sampah kaca dan bahan lainnya. Nah, riset dari SWI ini menunjukkan bahwa ternyata ini Indonesia masih tidak 24% sampah di Indonesia itu masih tidak terkelola dengan baik. 69% berakhir di tempat pembuangan akhir, dan 7% sampah sudah didaur ulang. Ini mungkin masih teringat, saya masih teringat dengan kejadian di Jawa Barat saat itu sekitar tahun 2004 tentang longsor yang terjadi di Lewi Gajah. Lewi Gajah itu salah satu tempat pembuangan akhir di Kabupaten Garut, di Jawa Barat, di Kota Bandung sebenarnya, yang melingkupi beberapa kota kabupaten, dan di sana terjadi longsor hingga akhirnya longsoran sampah, tumpukan sampah yang kemudian longsor itu menelan ratusan jiwa meninggal dunia.
Nah, ini permasalahan yang kemudian menjadi sorotan kita bersama bahwa ternyata sistem tata kelola sampah yang dilakukan oleh kita selama ini masih terfokus pada sistem pengolahan sampah yang sistemnya hanya sekedar sumber terus kemudian angkut, atau dengan model yang kedua ada sumber dikumpulkan, pindah, angkut, dan kemudian dibuang. Nah, metode ini sebenarnya lebih tepatnya adalah hanya sekedar memindahkan satu permasalahan sampah di satu tempat untuk berpindah menjadi permasalahan di tempat yang lain. Nah, ini model-model yang kemudian dijalankan di Indonesia pada umumnya. Walaupun memang sebenarnya kalau kita buka di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang sampah, pengelolaan sampah, model ini hanya salah satu bagian fungsi yang harus dijalankan. Cuman ya tadi itu ada kebijakan-kebijakan lain tentang model pengelolaan sampah yang saat ini belum diterapkan. Nah, salah satunya yang coba kita diskusikan pada kesempatan hari ini, yang kita coba tawarkan pada kegiatan webinar kali ini adalah dengan solusi penanganan sampah dari sumbernya. Nah, di mana aktivitas keluarga yang menghasilkan sampah ini melakukan pemilahan sampah dilakukan di rumah, terus kemudian diolah secara mandiri untuk beberapa jenis sampah yang sifatnya organik, dan kemudian sampah yang diolah secara mandiri yang sifatnya non-organik. Sementara untuk sampah yang terkategori B3 itu dibuang untuk ditangani secara khusus dan kemudian atau bisa ditangani mandiri seperti dengan cara dibakar. Nah, ini merupakan salah satu dari 5 kriteria dalam STBM, sanitasi total berbasis masyarakat, yang dituangkan dalam pilar pembangunan lingkungan, merupakan metadata indikator SDGs Indonesia yang dikeluarkan oleh Bappenas tahun 2017. Arahannya memang sudah sangat jelas, memang dalam STBM ini, sanitasi total berbasis masyarakat, pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga ini sebenarnya difokuskan. Karena di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah, pengkategorian sampah itu sebenarnya hanya dibagi menjadi 3. Yang pertama sampah rumah tangga, yang kedua adalah sampah sejenis sampah rumah tangga. Nah, yang ketiga adalah sampah spesifik. Nah, jadi yang dimaksud dengan sampah rumah tangga ini adalah sampah-sampah yang kemudian dihasilkan oleh aktivitas di rumah tangga. Sementara sampah lain, sampah semisal sampah rumah tangga untuk kategori yang kedua, itu sebenarnya adalah sampah-sampah yang sejenis, yang sama, percis dikeluarkan oleh rumah tangga, yang dihasilkan dari hotel, restoran, terus kemudian perkantoran, dan juga tempat-tempat perbelanjaan. Itu sampahnya hampir sama seperti sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Nah, sampah spesifik itu lebih kepada sampah yang dihasilkan oleh industri dan juga sampah yang dihasilkan oleh aktivitas kesehatan, rumah sakit dan sejenisnya. Nah, jadi sebenarnya sudah sangat jelas sekali bahwa titik tekan pada undang-undang mengenai pengelolaan sampah ini berada lokusnya adalah persampahan yang dihasilkan dari rumah tangga. Artinya sebenarnya dari sini kita bisa melihat bahwa pendekatan yang benar untuk yang lebih tepat untuk menyelesaikan persoalan persampahan di Indonesia ya kembali lagi kepada penyelesaian mulai dari sumbernya. Sumber sampah itu di mana ya? Sumber sampah terbesar itu adalah di rumah tangga atau sejenis rumah tangga. Nah, pendekatan ini yang kita coba lakukan. Holistika Institute mencoba melakukan edukasi mengenai pengelolaan sampah di rumah tangga, yang salah satunya memang pada kesempatan selama masa Covid ini kami bekerja sama dengan PKK Tarogong Kidul dekat di daerah kami untuk menggerakkan salah satunya para dasawisma di tingkat RT RW untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah secara mandiri di rumahnya masing-masing dengan istilahnya adalah loseda. Loseda itu lodong sesa dapur. Lodong artinya itu tempat penyimpanan berupa bulet panjang, itu lodong itu.
terus kemudian sesa itu adalah sisa-sisa, terus kemudian sesa dapur ya, sisa-sisa rumah tangga, karena memang mayoritas sampah yang dihasilkan adalah sampah-sampah sisa rumah tangga. Nah, itu pemahaman awalnya. Ini pemahaman awalnya bahwa mayoritas, intinya sederhananya seperti ini. Intinya yang paling banyak menghasilkan sampah itu sampai sekarang memang hasil hasil banyak dihasilkan oleh rumah tangga. Artinya kalau mau selesai urusan masalah sampah harus diselesaikan di tingkat sumbernya, yaitu di tingkat rumah tangga. Nah, namun ada problematika 5 kendala yang kemudian menyebabkan masyarakat enggan melakukan pengelolaan sampah secara mandiri di rumah. Yang pertama, rendahnya kesadaran untuk mengelola sampah di rumah secara mandiri. Ini berbicara masalah kesadaran. Nah, yang kedua, tentang framing negatif terhadap sampah. Nah, ini saya ulas sedikit pertanyaan di pretest tadi. Ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, ketika apa yang terpikirkan oleh, apa yang muncul dalam pikiran Anda ketika mendengar kata sampah? Pertanyaan A itu jijik, terus option B itu bau, option C kotor, option terakhir bersih. Nah, ini menarik. Di grup ada yang nanya, itu mungkin salah, ada yang membuat pernyataan, itu kayaknya salah tuh, kurang kecuali gitu. Nah, ini berbicara masalah framing. Ini berbicara masalah pandangan tentang bagaimana masyarakat, ini artinya saya bisa menyimpulkan sederhana, bahwa ternyata bagaimana pandangan masyarakat tentang sampah itu masih benar-benar negatif. Gitu, menganggap bahwa sampah itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang jijik, sesuatu yang bau. Tapi coba kita kembalikan lagi pemahaman kita ini dengan melakukan sebuah simulasi sederhana. Ini mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir kesempatan ini bisa menyimak suara saya dengan baik. Kalau di tatap muka, sebenarnya sesi ini sangat mengasihkan karena saya coba membuat framing baru terhadap sudut pandang ibu-ibu, bapak-bapak, masyarakat tentang sampah. Apakah benar sampah itu kotor? Apakah benar sampah itu jijik? Apakah benar sampah itu bau? Dan jika pun benar sampah itu kotor, jijik, dan bau, akan muncul pertanyaan selanjutnya. Kapan sampah itu menjadi kotor? Kapan sampah itu menjadi jijik? Kapan sampah itu menjadi bau? Sebenarnya hakikat awal ketika terjadi sampah, apakah bersih atau justru langsung kotor, langsung bau? Nah, di sini saya akan memberikan pemahaman sedikit kepada ibu dan bapak untuk kita coba merubah framing kita terhadap sampah. Dengan pertama, saya akan memberikan pemahaman awal tentang pengertian sampah secara umum. Pengertian sampah secara umum, sampah yaitu adalah sisa material dari suatu proses yang tidak diharapkan atau tidak diperlukan. Sekali lagi saya sampaikan, sampah itu adalah sisa material yang dihasilkan dari suatu proses yang tidak diharapkan atau tidak dimanfaatkan keberadaan. Sementara Undang-Undang Nomor 18 itu menyebutkan bahwa sampah itu merupakan sisa aktivitas manusia ataupun alam yang tidak dimanfaatkan. Jadi jelas kata kuncinya si sampah itu adalah sisa atau material sisa yang tidak diharapkan atau yang tidak diinginkan keberadaannya, maka itu bentuk sampah. Seperti itu ya. Nah, kita pahami dulu pengertiannya tadi. Sekarang saya akan mencoba mengajak ibu dan bapak membayangkan, ya, tidak perlu membayangkan sebenarnya, kalau memang bisa dilakukan secara langsung, bolehlah dilakukan secara langsung. Nah, membayangkannya seperti ini ibu dan bapak. Sekarang ibu dan bapak bayangkan di tangan ibu dan bapak itu memegang buah mangga. Oke ya.
Memegang buah mangga. Nah, atau kalau tidak buah mangga, buah jeruk bolehlah, atau buah apapun boleh. Tapi yang jelas buahnya harus buah yang memiliki kulit, ya. Oke. Ibu dan Bapak membayangkan memegang buah jeruk atau buah mangga. Sekarang Ibu dan Bapak akan menikmati buah tersebut. Langkah yang akan Ibu lakukan, langkah yang akan Bapak lakukan pertama kali adalah membuka kulitnya atau mengupas kulitnya. Oke ya. Nah, setelah Ibu kupas, maka akan menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yang kita sebut sebagai buah yang akan kita nikmati. Bagian kedua adalah sisa yang tidak akan kita gunakan atau cangkangnya ini. Nah, sampai proses ini sebenarnya si cangkang itu sudah kita sebut sebagai sampah, Pak. Paham ya? Nah, di sini saya bertanya, jika si cangkang ini sudah menjadi sampah, sekarang coba Ibu bayangkan mencium kulit mangga. Yang itu sudah jadi sampah loh, Bu. Itu sudah jadi sampah loh, Pak. Nah, coba Ibu mencium kulit mangga. Coba Ibu mencium kulit jeruknya. Bau tidak? Coba Ibu perhatikan, coba Bapak perhatikan si kulit tersebut kotor tidak? Coba Ibu perhatikan, coba Ibu lihat baik-baik, Bapak lihat baik-baik, si cangkang tersebut menjijikan tidak? Pada saat ini, pada proses sampai saat ini sebenarnya sampah yang kita hasilkan itu bersih, Bu. Oke ya? Nah, sampah yang kita hasilkan pada tahap ini ketika memang sudah terjadi proses pemisahan tadi, sampah ini masih bersih. Nah, sampah kemudian berkonotasi menjadi buruk, menjadi bau, menjadi jijik, menjadi kotor ketika sampah sudah kita satukan dalam bentuk sampah-sampah yang lain dan kemudian satu dengan yang lain saling terkontaminasi, saling mengkontaminasi hingga akhirnya terjadi pembusukan, ya terjadi masuknya debu dan yang lain-lain. Dari sana kemudian terjadilah sampah menjadi bau, jijik dan kotor. Tapi hakikatnya pada awal prosesnya sebenarnya sampah itu bersih, Pak. Di sini saya harap Ibu dan Bapak sudah mulai memahami bahwa ternyata framing kita terhadap sampah ketika kita memang masih beranggapan bahwa sampah itu bau, sampah itu selalu harus kotor, sampah itu harus selalu jijik, maka aktivitas pengelolaan sampah secara mandiri di rumah itu tidak akan pernah bisa terjadi, Pak. Oke ya, ini pemahaman kita bersama-sama. Nah, artinya framing ini yang coba saya rubah. Framing tentang sampah, sesuatu yang negatif itu menjadi sampah, sesuatu yang positif. Sampah itu bersih, sampah itu baik, sampah itu menguntungkan. Dengan logika awal yang sudah tadi kita diskusikan bareng-bareng. Nah, ini permasalahan yang kedua yang harus diselesaikan. Terus yang ketiga, minimnya pemahaman mengenai baik dan buruknya sampah itu masih sama konteksnya. Yang keempat, cara penanganan sampah di rumah yang masih keliru sehingga memunculkan kesan jorok, kotor, dan tidak sehat. Tadi saya sudah sampaikan, sampah itu akan menjadi kotor, akan menjadi jorok, akan menjadi jijik ketika si sampah disatukan dengan sampah-sampah lain yang berbeda karakter, yang berbeda kandungannya, terus kemudian satu dan yang lain saling mengkontaminasi. Gitu. Maka akan menjadi jorok, kotor, tidak sehat. Makanya proses pemilahan sampah di awal mula sampah itu muncul akan menghasilkan sampah itu tetap bersih, sampah itu tetap baik, sampah itu tetap sehat.
gitu. Nah, jadi ini cara penanganan sampah di tingkat di rumah sendiri yang memang harus kita perbaiki bersama-sama. Yang terakhir adalah tidak adanya skill atau keterampilan pengelolaan aneka jenis sampah menjadi bermanfaat. Nah, mudah-mudahan kegiatan webinar ini istilahnya setidaknya memacu ibu dan bapak untuk mencari skill atau keterampilan dalam pengelolaan aneka jenis sampah. Nah, kita melakukan pendekatan, Holistika Institute mencoba menyelesaikan problem pengelolaan sampah secara mandiri di rumah dengan tiga pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan pengetahuan, terus kemudian memberikan pembekalan pengetahuan tentang sampah, terus pembentukan sikap, membentuk sikap positif terhadap keberadaan sampah di rumah, terus yang terakhir adalah melatih keterampilan anggota keluarga dalam memilah dan mengolah sampah agar bermanfaat dan bernilai ekonomi. Nah, ini ada pilar pengelolaan sampah di rumah. Ada 6 pilar. Ini yang kita susun. Yang pertama adalah lakukan sedikit-sedikit. Yang kedua adalah mulai dari yang kecil dan dekat. Yang ketiga, lakukan secara berulang. Yang keempat, lakukan dengan cara menyenangkan. Yang kelima, kerjakan dengan riang dan ikhlas. Yang keenam, menikmatkan setiap pekerjaan. Insya Allah, mudah-mudahan doanya, saya sebenarnya sedang menyelesaikan buku tentang sampah menjadi berkah sudut berkah ini. Sedang coba ngepus lagi, tinggal 1 bab lagi, ya mudah-mudahan di akhir tahun ini bisa bisa selesai dan coba bisa naik cetak seperti itu, dan ibu bapak nanti bisa membaca lebih jauh tentang 6 prinsip pengolahan sampah ini. Nah, cuman untuk memudahkan mengingat nih, karena saya tukang ngasuh mama gitu kan, saya tukang ngasuh saya mah gitu. Nah, kemudian saya mencoba menciptakan sebuah lagu untuk mengingat 6 prinsip pengolahan sampah. Nah, mohon maaf, suara saya agak begitu kurang bagus gitu ya, karena bukan peserta Indonesian Idol, tapi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ibu dan bapak tentang 6 prinsip pengelolaan sampah. Ini nadanya menggunakan nada lagu yang terdapat Mars SSG, santri siap guna dari Darut Tauhid. Kebetulan saya salah satu santri Darut Tauhid di tahun 2003-2004. Ini kira-kira lagunya seperti ini. Di setiap sudut rumah berkah, itulah harapan kita semua. Menuju keluarga bahagia, kami siap mengelola sampah. Lakukanlah sedikit-sedikit, mulai dari yang kecil dan dekat. Lakukanlah secara berulang, agar menjadi kebiasaan. Lakukan dengan cara menyenangkan. Kerjakan dengan riang dan ikhlas. Menikmatkan setiap pekerjaan. Wujud cinta pada Allah dan lingkungan. Kelola sampah mandiri harus bisa, pasti bisa, yakin bisa, berkah. Nah, kira-kira seperti itu. Ini kalau seumpamanya pertemuan online akan seru nih sebenarnya, kita bisa nyanyi bareng-bareng. Tapi kira-kira seperti itu Ibu-ibu. Ini adalah 6 prinsip pengolahan sampah yang harus diajarkan, diterapkan pada diri kita sendiri untuk yang pertama kali, tentu saja nanti diajarkan sejak dini kepada anak-anak. Nah, karena ini berbicara lagi sekali lagi permasalahan sampah yang terjadi di Indonesia, salah satunya ya karena itu frame-nya itu yang kemudian perlu kita luruskan, perlu kita perbaiki bersama-sama, karena frame ini sudah mendarah daging hingga akhirnya dalam alam bawah sadar itu sudah terbentuk bahwa sampah itu kotor, sampah itu bau, sampah itu jijik. Saya tidak terlalu berekspektasi sebenarnya ketika selesai mengikuti webinar ini, tiba-tiba bapak langsung merubah, yakin dengan salah satu soal di post-test itu bahwa sampah adalah bersih. Nah, kayak gitu. Tapi mudah-mudahan dengan kegiatan awal dari kegiatan webinar ini setidaknya bisa memberikan sedikit dasar untuk ibu perlahan merubah keyakinan alam bawah sadar ibu bahwa sampah itu bersih. Ya, boleh
nyanyikan saja lagu ini bersama-sama keluarga Pak Bu ya, nanti di rumahnya masing-masing. Oke, ini tentang pengolahan sampah. Nah, saya sekarang sudah mulai pada mengenal sampah organik. Nah, sampah organik yang berasal dari makhluk hidup dan memiliki sifat mudah atau dapat membusuk atau terurai dalam waktu yang relatif singkat. Ini kata kuncinya. Sampah organik adalah makhluk hidup, memiliki sifat mudah membusuk atau terurai, memiliki waktu singkat, gitu. Jadi makhluk hidup mudah membusuk, waktu relatif singkat. Ini kata kuncinya tentang. Nah, saya mencoba mengkategorikan sampah ini dengan gambaran warna untuk memudahkan mengingat sebenarnya. Yang pertama, ini bukan pembagian secara resmi ya, tapi ini hanya sekedar untuk memudahkan kita saja untuk nanti memanfaatkan sampah organik itu. Organik hijau itu untuk apa, organik coklat itu untuk apa, organik merah itu nanti untuk apa. Ini hanya sekedar memudahkan saja. Yang pertama adalah sampah organik hijau. Sampah organik hijau ini terdiri dari sayuran, buah, daun, teh, kulit telur, nasi, kotoran ternak, rempah dapur, dan ampas. Nah, ini adalah sampah-sampah yang sebenarnya banyak mengandung nitrogen. Jadi kandungan kadar nitrogen dalam sampah ini relatif tinggi ketika terjadi proses fermentasi seperti itu. Terus kemudian ada organik coklat, itu seperti kertas atau dus, daun atau rumput kering, serutan kayu, serbuk gergaji, sekam padi, jerami. Nah, intinya adalah segala sesuatu sampah organik yang sebenarnya kandungan kandungan karbonnya itu lebih tinggi. Terus kemudian ada organik merah. Nah, sampah organik merah ini sebenarnya sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa hewan seperti tulang, daging, ikan, susu, yogurt atau turunan dari susu yang lainnya. Terus kemudian lemak, minyak, dan keju. Ini organik merah. Nah, pembagian organik hijau, organik coklat, organik merah ini sebenarnya hanya sekedar untuk membantu agar kita tahu nanti organik hijau itu tepatnya digunakan untuk metode pengolahan sampah yang mana, organik coklat itu untuk yang mana, organik merah itu nanti menjadi apa. Bantuannya hanya seperti itu saja. Kalau Ibu mencari referensi teori resminya atau bahasa resminya, saya belum menemukannya karena memang ini baru ya. Saya aja yang mengarang-arang untuk memudahkan penyampaian terutama ke ibu-ibu di pedesaan. Terus kemudian ini penting. Karena karakter sampah organik ini mudah membusuk, maka penanganannya pun mesti segera sebelum menimbulkan permasalahan bau, jijik, dan tadi kotor. Seperti itu ya. Nah, tadi karena di awal saya sudah kasih pemahaman bahwa si sampah itu awal mulanya itu bersih. Tapi karena dia terkontaminasi dengan benda-benda yang lain, akhirnya dia melakukan proses, mengalami proses fermentasi, melalui proses penjamuran dan yang lain-lain, hingga akhirnya muncullah bau, terus kemudian jijik, busuk, berjamur dan yang lain-lainnya. Artinya karena sampah organik ini mudah membusuk, maka penanganannya harus sesegera mungkin. Ketika terjadi, ketika muncul sampah itu harus segera ditangani, harus segera dibuat pengelolaan. Oke, nah selanjutnya ini bagaimana cara merubah sampah organik menjadi berkah. Saya jelaskan setidaknya ada 4. Yang pertama, sampah organik itu menjadi pupuk kompos. Ini terutama untuk jenis sampah organik hijau dan coklat. Ini akan cocok digunakan untuk pupuk kompos. Nah, terus kemudian yang kedua itu untuk mikroorganisme lokal atau MOL. Nah, MOL ini sampah organik yang cocok digunakan untuk mikroorganisme lokal ini adalah jenis sampah organik hijau. Pun demikian untuk ekoenzim. Pembuatan ekoenzim ini, sampah yang cocok untuk pembuatan ekoenzim adalah jenis sampah organik hijau. Nah, sementara
Yang keempat itu sampah organik kita bisa rubah menjadi pakan ternak. Nah, apa yang cocok untuk menjadi pakan ternak? Sampah merah, organik merah, sampah organik coklat, sampah organik hijau, itu ketiga-tiganya berpeluang, berpotensi untuk dirubah menjadi pakan ternak. Seperti itu. Tapi untuk skala rumah tangga, yang paling mudah itu adalah ya untuk pembuatan kompos, mikroorganisme herbal, ekoenzim. Ternak pun sebenarnya bisa dilakukan. Oleh karena itu sebenarnya kita di Kabupaten Garut sedang menggagas untuk membuat sistem pengelolaan secara terpadu gitu kan. Jadi akhirnya pertanian terpadu, zero waste farming, di mana seluruh bagian-bagian dari proses pertanian itu dimanfaatkan kembali, digunakan kembali. Ini bisa sangat memungkinkan jika kita sudah memahami bagaimana cara merubah sampah organik jadi berkah. Ini pun juga yang sebenarnya kita terapkan di PKK, ibu-ibu PKK di Kecamatan Tarogong Kidul saat ini, dengan istilah programnya LOSEDA tadi, Lodong Sesa Dapur. Nah, Lodong Sesa Dapur ini sebenarnya lebih kepada pembuatan mikroorganisme lokal seperti itu. Walaupun tadi ada sedikit nanti kita akan coba gali di diskusi saja tentang pemanfaatan mikroorganisme lokal. Nah, untuk teknis pembuatan masing-masing merubah sampah organik ini jadi berkah, sebenarnya materinya sudah dikirim oleh panitia. Jadi teknisnya nanti ada di sana, tahapan-tahapannya bisa ada di sana, termasuk alat dan bahan yang yang diperlukan pun ada di sana. Ibu, Bapak bisa sambil santai, mungkin sambil buka-buka sedikit tentang cara-caranya. Terus kemudian di YouTube dan yang lain-lain sebenarnya sudah banyak. Gitu. Nah, terus ini yang pertama, yang paling penting diawali untuk bisa dilakukan, dibuat adalah membuat mol. Nah, mol ini nanti akan menjadi bioaktivator untuk pembuatan pupuk. Seperti itu. Caranya ya sangat sederhana sebenarnya. Mol paling efektif untuk yang saat ini efektif, mudah, murah untuk sebagai mol bioaktivator itu adalah mol nasi. Dimana kita hanya sekedar memanfaatkan nasi yang sudah basi, terus kemudian kita simpan atau bisa dibulat-bulat. Tujuan di bulat-bulat ini sebenarnya agar si jamur yang dihasilkan itu semakin banyak, semakin menyebar dan semakin banyak, karena dia bentuknya melingkar. Kalau seumpamanya di wadah datar begitu saja, hanya permukaan atasnya saja yang nanti akan berjamur. Tujuan di bulat-bulat ini untuk menghasilkan jumlah mikroorganisme yang lebih banyak saja, atau kapang jamur sejenisnya yang banyak saja. Kemudian ini diamkan selama beberapa hari, atau biasanya mulai dari 3 atau 4 hari sudah mulai muncul warna jamur yang berwarna kuning, jingga, dan abu-abu. Terus kemudian ini dimasukkan, bola nasi ini dimasukkan kemudian ke dalam botol wadah. Bagusnya adalah wadah plastik, karena akan ada proses fermentasi di sini. Maka diharapkan menggunakan wadah atau botol plastik. Terus kemudian tuangkan air 1 liter yang sudah dicampur gula merah sebanyak 100 gram ke dalam botol atau wadah yang berisi nasi atau jamur. Nah, di sini sebenarnya untuk menghasilkan nasi mol yang efektif itu kami sarankan menggunakan gula aren atau gula merah, gula tradisional yang tidak tercampur, tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia. Jadi memang tidak terlalu disarankan untuk menggunakan gula putih. Bisa saja menggunakan gula putih, tapi hasilnya mikroba yang dihasilkan itu cenderung lebih sedikit, karena beberapa gula putih, terutama gula rafinasi, itu kan ada zat kimia di dalamnya seperti itu. Jadi untuk menghasilkan mol yang optimal itu sarannya menggunakan gula merah. Selanjutnya diamkan selama kurang lebih 1 minggu. Campurkan nasi dan air gula tersebut, nanti akan berbau asam seperti bau tape. Itu artinya berhasil. Nah, ini starter ini bisa digunakan untuk membuat kompos dengan campuran air, perbandingan starternya dengan 1:5 atau 1:10. Nah, di video tadi nampak seperti
apa namanya, si Bu Ella itu mengambil mall dari Loseda, terus kemudian langsung dikocorkan ke apa namanya, ke tanaman. Itu sebenarnya kurang baik dilakukan karena akan terlalu panas. Untuk langsung dikocor, baiknya memang apa namanya, dicampur dengan air terlebih dahulu 1 berbanding 100 berbanding 200 untuk langsung dikocor ke tanaman. Tapi untuk dijadikan starter, nanti yang disemprotkan ke kompos yang akan dibuat untuk menghilangkan bau kompos dan mempercepat proses pembusukan atau fermentasi kompos. Ini perbandingannya 1 berbanding 5 atau 1 berbanding 10 dibuat lebih pekat. Nah, terus kemudian adalah pembuatan mol sayur, prosesnya sama, hanya perbedaannya untuk air cucian beras 1 liter ditambah dengan air kelapa. Terus kenapa diperlukan air cucian beras dan air kelapa? Terus kemudian ada bagusnya menggunakan mengkudu atau diganti dengan gula merah karena memang ini tidak ada mikroba bawaan awalnya nih dari si sayuran atau yang lainnya. Jadi diharapkan muncul dari air cucian beras atau kelapa, dan bisa juga menambahkan satu Yakult bisa digunakan sebagai aktivator, atau menggunakan juga mol yang memang sudah ada untuk mempercepat proses pertumbuhan mol. Kemudian sampah organik maupun apapun, tetapi jika ingin wangi sesuai sesuatu, tambahkan sampah organik yang mempunyai wangi-wangian seperti kulit jeruk, kulit nanas, mangga, atau apapun yang sejenis. Nah, ini difermentasi dengan ember kedap, terus kemudian tapi bagusnya biar kita tidak buka tutup menggunakan selang itu yang rapat, kemudian si ujung selang satunya lagi disimpan ke aqua yang berisi air, dan pastikan ujung selangnya itu masuk ke air. Maksudnya adalah supaya gas hasil fermentasi dari satu tabung itu ketika keluar dia bisa dibuang melalui selang dan masuk ke air, sementara udara yang dari luar itu tidak bisa masuk ke ember. Nah, tujuannya seperti ini, sangat sederhana dan bisa menggunakan bahan-bahan sampah yang ada di sekitar rumah. Saya sendiri di sana di rumah menggunakan galon bekas, galon yang memang sudah berjamur, sudah tidak bisa digunakan. Nah, saya gunakan itu di satu sisi untuk menyimpan bahan-bahan, dan untuk pembuangan gasnya saya menggunakan botol sisa air mineral apapun seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan, terus kemudian tutup ember hingga kedap, dan dipastikan ketika memasukkan sebenarnya lebih bagus fermentasinya akan lebih cepat jika dicacah, dibuat kecil-kecil seperti itu, akan lebih cepat membantu proses fermentasi. Dan jangan lupa setiap 3 hari sekali itu digoyang-goyang, tujuannya untuk diaduk. Terus simpan di tempat yang teduh. Ini pastikan simpan di tempat yang teduh dan tidak juga terkena air hujan, tidak terkena air matahari langsung. Ini sekitar kurang lebih 15 hari. Nanti ketika dibuka baunya sama seperti bau tape. Nah, ini selanjutnya adalah pembuatan ekoenzim. Prinsipnya ekoenzim itu hampir sama dengan pembuatan mikroorganisme lokal dengan sistem fermentasi. Hanya saja ada aturan khusus. Nanti materinya pun juga sudah disampaikan, silahkan boleh diperdalam nanti di sana. Di mana perbandingan sampah organik, gula dan air ini berbanding 3 berbanding 1 berbanding 10. Misalnya 300 gram sisa organik, 100 gram gula, dan lagi-lagi kami sarankan untuk memperbagus hasil ekoenzim itu menggunakan gula yang tidak terkontaminasi oleh zat-zat kimia. Jadi gula aren asli, gula kelapa asli seperti itu yang tidak dicampur. Nah, terus kemudian 1 liter air, gitu ya. Nah, terus sampah yang digunakan ini karena ekoenzim ini sebenarnya turunannya, menariknya ketika kita berhasil membuat ekoenzim ini bisa menjadi bahan dasar untuk PKRT, produk kebersihan rumah tangga, Pak. Untuk menjadi karbol wangi, gitu ya, untuk menjadi pencuci piring, terus kemudian untuk menjadi pencuci pakaian, terus kemudian bisa juga malahan
sudah dikembangkan menjadi odol seperti itu. Nah, ini dari ekoenzim. Nah, oleh karena itu kami sih sebenarnya menyarankan untuk pembuatan ekoenzim ini, pertama, si sampah organik yang digunakan itu dipastikan dalam kondisi yang bersih. Bukan sampah yang bukan dari buah-buahan atau sayuran yang sudah busuk atau belatung. Itu sudah ada belatung, itu jangan digunakan. Seperti, tapi sampah organik ya kayak kulit-kulit, sisa sayuran itu yang posisinya dia masih segar seperti itu, masih belum terkontaminasi dengan apapun dan tidak ada tidak ada hama di dalamnya, tidak ada hama, belum ada berbelatung, tidak membusuk seperti itu. Jadi yang masih segar. Dan saya sendiri sih di rumah sebelum dimasukkan ke wadah itu kemudian dicacah kecil. Setelah dicacah kecil, saya usahakan untuk dicuci dulu untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran kayak debu dan yang lain-lainnya, sehingga nanti hasil dari ekoenzimnya itu akan menjadi lebih bagus. Nah, itu diamkan 3 bulan. Nah, ini untuk kompos itu bisa menggunakan komposter aerob, model komposter aerob. Ini dengan menggunakan sistem ada sirkulasi udara, terus kemudian takakura. Nah, model keranjang takakura kita bisa gunakan, model biopori atau model hamparan massal. Teknisnya bisa Ibu Bapak pelajari di modul. Nah, saya sih sebenarnya lebih senang untuk melanjutkan ke sesi diskusi. Oleh karena itu, saya coba akhiri saja dulu pemaparan saya pada kesempatan hari ini. Nah, silakan kita akan lanjutkan ke sesi diskusi saja mungkin Bu Retna, tanya jawab dan yang lain. Baik, terima kasih Kang Cecep. Wah, presentasinya sangat menarik ya, apalagi tadi kita diajak belajar nyanyi ya. Saya sudah pernah belajar satu lagu, ini ada lagu baru lagi nih. Baru lagi ya Bu? Baru lagi, lebih seru lagi nih. Betul. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Kang Cecep memutuskan untuk kita bisa memasuki sesi diskusi. Tentunya nanti akan menambah pengetahuan lagi ya. Jadi saya buka mungkin pertanyaan langsung ya, sambil menunggu panitia mencatat pertanyaan yang sudah masuk ke chat room. Jadi silakan Bapak Ibu yang sudah ingin bertanya kepada narasumber kita untuk mungkin raise hand dulu atau bisa langsung mengaktifkan mikrofon dan kameranya. Silakan. Mungkin raise hand dulu ya supaya panitia bisa melakukan unmute supaya Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Kang Cecep. Silakan. Itu mungkin sebelum menunggu pertanyaan yang lain, saya mungkin mau tanya dulu ya Kang Cecep. Kalau tadi yang mau mall yang dari nasi itu setelah diberikan air gula itu ditutup rapat atau tidak? Ditutup rapat Bu. Ditutup rapat. Rapat itu, sekali ya? Rapat sekali sehingga tidak ada udara yang masuk, tapi dipastikan ada udara yang bisa keluar. Oke, karena dia ini ya pasti ada produk gas ya. Iya, ada metan yang dihasilkan. Iya, betul. Makanya teknisnya kalau kita itu pakai selang yang dimasukkan ke air, ke botol yang berisi air. Oh iya. Ya. Baik, ini saya sudah membaca ada yang raise hand, namanya Bapak Muksinin. Mungkin silahkan untuk langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Kang Cecep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya didengar Ibu? Ya, terdengar Pak. Silakan Pak. Iya, terima kasih Kang Cecep untuk ilmunya sore hari ini. Saya Muhsinin dari Sulawesi Tengah. Kebetulan juga saya di sini adalah penyuluh kehutanan dan pendamping kegiatan perhutanan sosial, di mana di wilayah binaan saya adalah
masyarakat yang menghasilkan madu. Cuman di Sulawesi Tengah untuk trigona itu belum istilahnya belum mewabah lah, baru masih sebatas madu dorsata ya. Tapi itu lain materi lagi. Sebenarnya sebelumnya harus bertanya saya masalah itu. Tapi untuk masalah sampah ini cukup menarik. Artinya dari awal pertanyaan sebelumnya yang mengatakan bahwa sampah itu adalah bersih. Jadi sampai saya bingung juga. Cuma untung ada yang sudah bahas duluan di grup. Jadi saya kepikir, oh apa ya pertanyaan tentang sampah itu bersih? Oh ternyata ini ya. Tapi sebenarnya kalau saya pikir-pikir juga sih, pasti saya sependapat dengan teman tadi yang mengatakan bahwa kecuali mungkin itu pertanyaannya. Kalau saya tidak mendengar pembahasan dari Kang Cecep tadi, itu memang sampah itu sih awalnya kalau memang belum tergabung dengan satu sama lain itu, bahwa sampah itu adalah bersih. Kalau memang masing-masing berdasarkan sumbernya. Nah, cuma ada yang menjadi pertanyaan saya untuk sampah organik merah tadi. Ada sempat dibahasakan sumbernya itu bisa dari minyak. Ya, apakah yang dimaksud dengan minyak ini adalah minyak jelantah ini atau yang seperti apa, Kang Cecep? Mohon penjelasannya. Ya, mungkin nanti berlanjut pertanyaan berikutnya. Mungkin ada teman-teman yang lain juga mau bertanya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Musinin. Langsung dijawab, Kang. Ya. Oke. Terima kasih Pak Musinin. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud dengan minyak itu betul Pak. Salah satunya adalah minyak kelapa, minyak minyak klotik kalau kita di Garut nyebutnya. Minyak klotik itu minyak apa ya? Minyak virgin oil, terus kemudian segala jenis minyak memang disarankan itu dipisahkan Pak. Karena nanti kalau seumpamanya disatukan untuk pembuatan, terutama untuk pembuatan mol sama mikroenzim, itu akan berpotensi si mikroorganismenya akan mati Pak. Kalau seumpamanya ada unsur kandungan minyak. Oleh karena itu memang sarannya ketika ada sisa-sisa minyak itu benar-benar dipisahkan. Seperti itu. Jadi yang dimaksud minyak itu bukan hanya sekedar minyak kelapa, tapi ya bisa jadi minyak banyak sih memang minyak kelapa ya, minyak sayur ya, minyak sayur, terus kemudian virgin oil atau sisa-sisa minyak yang lainnya termasuk ya minyak zaitun yang sudah tidak dipakai dan yang lain-lain itu baiknya dipisahkan Pak, seperti itu. Itu mungkin Bu Retna untuk jawaban dari pertanyaan singkat Pak Musinin. Ya, ya. Terima kasih Kang Cecep, Pak Musinin. Ada lagi Bapak Ibu mungkin yang ingin bertanya langsung kepada Kang Cecep. Ini sayang ini kalau tidak dimanfaatkan pengetahuannya Kang Cecep ini yang tadi disampaikan tuh baru dikit tuh, belum dikorek lagi. Kalau misalnya tadi kan minyak yang sudah jelas-jelas minyak ya Kang. Misalnya ibu-ibu nih kan masak di dapur, misalnya mau bikin opor gitu ya. Nah terus yang bumbu-bumbunya itu udah jelas kan dipisahkan tuh, kulit bawang atau apa. Nah kalau misalnya ada ayam, kulit ayam itu kan ada orang yang kulit ayamnya nggak dimakan. Nah itu terus dibuang. Itu kan biasanya ada kandungan minyaknya juga. Itu berarti harus dipisah juga atau kalau sebenarnya sebagai itu? Ya, sebenarnya untuk harus mesti benar-benar dipisahkan itu ketika kita mau membuat membuat ekoenzim Bu. Tapi kalau mau masuk membuat kompos itu sebenarnya tidak apa-apa. Hanya saja keberadaan minyak, keberadaan sisa susu, keju, terus sisa daging dan yang lain-lain di komposter itu akan mengundang munculnya belatung. Gitu, akan mengundang munculnya belatung. Nanti di sana saya sudah di materi saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara penanganan belatung ketika muncul belatung di komposter aerob seperti itu. Jadi kalau makanya saya pisah. Sebenarnya walaupun ya, nah kalau misalnya kemunculan belatung kan kadang-kadang nggak kelihatan ya, tapi sebenarnya bisa dideteksi kalau sudah mulai ada bau busuk ya Kang. Betul, sudah ada mulai bau busuk, terus kemudian suhu menjadi rendah, Bu. Si suhu si suhu harusnya kan komposter memang itu menjadi
Mestinya kan memang itu panas ya. Setiap Ya, apa betul, proses betul. Hangat composting lah, itu hangat. kan hangat, Ya, dan hangat, harus betul. dibolak-balik. Harus Kalau di dibolak-balik nggak? komposter, kalau menggunakan model komposter aerob dengan sistem pemisahan sistem pemisahan antara air lindri dengan komposter itu tidak perlu dibolak-balik. Hanya saja setiap kali memasukkan atau setidaknya 2 hari sekali itu harus disemprot dengan bioaktivator. Oh, bioaktivator ya. Kalau Gitu. air aja nggak cukup ya, Kang? Bioaktivator. Kalau air saja nggak cukup. Bisa. Makanya tadi bisa, ya? Nah, justru diusahakan sebenarnya tidak ada masuk air, Bu. Basah sih oke. Tapi kalau di sama air Sengaja itu dia akan disemprot, semakin lembab. Semakin betul. lembab. Betul. Jadi harus disemprotnya pakai bioaktivator. Baik, terima kasih Kang. Ini ada yang sudah raise hand, namanya Bapak Ismahadi SP. Silakan Pak, ingin bertanya langsung kepada Kang Cecep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Tadi saya penyuluh kehutanan yang juga pendamping perhutanan sosial. Nah, jadi kebetulan juga di daerah pendampingan saya itu potensinya yang sangat melimpah untuk yang bisa mungkin dibuatkan apakah itu yang cocoknya pupuk organik cair atau pupuk padat ataupun mol. Jadi kami ingin menanyakan kepada Pak Cecep dalam proses pengolahan kopi itu ada melewati pencucian lapisan yang berlendir gitu setelah dipulper. Nah, jadi selama ini masyarakat air cucian biji kopi tersebut dibuang ke alur, ke parit-parit sehingga menimbulkan bau busuk di lingkungan sekitar. Nah, menurut Pak Cecep apa yang cocok kita kembangkan dari air cucian buah kopi itu? Apakah cocoknya ke pupuk organik cair ataupun dalam pembuatan mol? Kemudian satu lagi juga ada juga kulit buah merahnya. Pada saat dipulper kan ada kulit gelondongnya. Nah, kulit gelondongnya juga sangat melimpah misalnya, sehingga masyarakat banyak yang membuangnya di sembarangan tempat sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap terhadap masyarakat di sekitarnya juga. Nah, mungkin itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya pernah membaca sebuah pengalaman masyarakat di daerah Pulau Jawa juga, air hujan. Nah, apakah air hujan juga bisa digunakan sebagai media ataupun salah satu bahan dalam pembuatan pupuk organik cair? Yang saya lihat di situ ada disebutkan bahwa selain air hujan dia menggunakan juga lumut cacing, salah satu bahannya. Nah, mungkin dengan pengalaman Pak Cecep, kami mohon masukannya, apakah itu bisa digunakan? Karena di sini kami juga karena daerah dataran tinggi sehingga kalau air hujan melimpah, cuma selama ini kan lewat saja begitu saja, ketika hujan mengalir saja ke sungai-sungai sehingga tidak pernah kita olah yang bisa menjadi pupuk yang bisa kita berikan secara berkelanjutan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Kang Cecep. Punten, Kang Cecep belum di-unmute. Oke. Ya. Nah, terima kasih Pak Ismahadi. Nah, yang pertama untuk sisa air cucian kopi itu memang bagusnya dibuat molase, Pak. Seperti itu, bisa sekalian nanti sisa yang merahnya pun juga hasil palperannya itu sebenarnya bisa digunakan untuk dua. Kalau di Garut di sini si kulit merahnya itu yang hasil palperan itu sudah dijadikan teh kaskara, Pak. Jadi sistemnya setelah dipalper terus kemudian dicuci, terus kemudian dikeringkan. Nah, ini menjadi teh kaskara dan turunannya banyak dari teh kaskara ini. Seperti itu. Turunannya banyak, kayaknya harus ada sesi khusus untuk ngebahas tentang pembuatan teh kaskara ini nanti. Jadi itu bisa dimanfaatkan jadi olahan teh sebenarnya untuk kulit kopi bagian luarnya itu yang setelah hasil dipalper. Nah,
Kalau tidak digunakan, nanti sebenarnya sisa cuciannya sekaligus sama si apa namanya, si sisa kopinya itu nanti bisa sekaligus langsung difermentasi saja Pak, dibuat mol. Itu harus apa namanya, dibuat mol. Campurannya cukup menggunakan air kelapa, terus kemudian tambahan air sisa beras, dan dimasukkan untuk mempercepat proses, dimasukkan saja si mol nasi Pak. Mol nasi yang sudah jadi buat dulu biostarter mol nasi itu sebagai mikroba awalnya. Seperti itu sebagai mikroba awalnya. Nah, caranya bisa dimanfaatkan seperti itu. Ya, untuk yang air kopi dan teh kopi. Cuman untuk yang air hujan, ini sebenarnya apa namanya, saya masih belum sampai ilmunya. Kalau logikanya lah sederhana, si air hujan itu memang banyak kandungan yang luar biasa untuk menyuburkan tanah seperti itu. Cuman kan untuk apakah dimanfaatkan menjadi pupuk, ya ketika turun langsung ke tanah mereka otomatis akan menjadi pupuk. Nah, hanya saja kami menyarankan untuk meningkatkan tingkat serapan air ke tanah itu digunakan lubang biopori. Jadi Bapak membuat lubang-lubang biopori gitu. Nah, nanti si sisa-sisa kopinya itu Pak dimasukkanlah ke lubang biopori tadi Pak. Seperti itu. Jadi ketika hujan di satu sisi itu bisa menampung limbah-limbah kopi, ya limbah-limbah kopinya menjadi pupuk. Seperti itu. Di sisi lain si lubang bioporinya nanti akan berfungsi sebagai alat untuk penyerapan air hujan. Gitu. Nanti sebenarnya dengan sistem biopori yang menggunakan apa di bagian mukanya itu, bagian atasnya itu menggunakan tembok, sebenarnya ke bawahnya itu biarkan saja tanah. Nah, si pupuknya kalau memang mau digunakan itu bisa digali dan dimanfaatkan ketika sudah matang. Jadi seperti itu, bisa digunakan lagi tuh untuk pupuk apa? Untuk si pupuk kopinya bisa digunakan lagi gitu seperti itu. Karena hanya saja memang bagusnya tidak hanya sekedar kopi saja untuk komposter ya. Tidak sekedar biji kopi saja dicampur dengan hijauan Pak, agar untuk keringan seperti daun kering dan segala macam, karena kompos itu harus ada komposisi C dan N yang ideal, rasio C dan N yang ideal gitu, 10 sampai 20 kalau dari SNI itu SNI tentang pupuk itu rasio CN idealnya itu 10 atau 20/1. Jadi harus ada tetap unsur karbon, itu harus tetap ada. Itu unsur-unsur karbon itu bisa dihasilkan dari daun-daun kering atau rumput-rumput kering, atau dari sobekan kertas dan yang lain-lain. Itu dimasukkan juga ke lubang biopori. Nah, seperti itu Pak Isma Hadi, jawaban dari saya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih Pak Isma Hadi atas pertanyaannya. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk ke chat room, jadi akan di-share di PPT. Kang Cecep, siap-siap ya. Oke. Bertanya. Iya. Oke. Ini yang pertama, untuk sampah organik merah antara lain minyak, apakah minyak yang dimaksud ini adalah minyak jelantah atau minyak yang lainnya? Terima kasih. Silakan Kang. Oke, ini tadi sudah dijawab ya Bu? Iya. Tadi sudah dijawab ya Bu. Nah, yang dimaksud adalah minyak jelantah dan minyak yang lainnya. Gitu. Nah, ini sebagai masukan saja tambahan di kami di Garut, saya dengan teman-teman mendirikan namanya Bank Sampah Garut. Nah, sekarang sudah bekerja sama dengan salah satu bank swasta sebenarnya dengan ada program Laku Pandai. Nah, kita membuat tabungan berbentuk tabungan, tapi memang benar-benar ditabung di bank. Cuman yang ditabung ke kita bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk minyak jelantah, Pak. Seperti itu. Jadi si ibu itu dituntut nanti si minyak jelantah itu diwadahin gitu ya, di wadah yang terpisah. Terus kemudian setelah cukup 1 liter, 2 liter, ditukarkan ke kita, dikasihkan ke kita, dan kita catat sebagai tabungan. Tabungannya otomatis akan tercatat di rekening bank. Nah, bisa diambil dalam bentuk ATM. Jadi ini minyak jelantah juga, seperti dari minyak jelantah. Itu mungkin ya. Ya. Wah, rumah saya jauh ya dari tempatnya Kang Cecep. Kalau enggak saya ngikut hampir.
Ayo Bu, Nah, ikut mungkin nabung. di pertanyaan kedua nih Kang, ini yang di nomor kedua nih Kang, misalnya kita tidak bisa ya seperti Kang Cecep gitu ya ditabung. Nah kalau misalnya di rumah Ya. itu apakah bisa diolah? Nah ini pertanyaannya bagaimana mengolah minyak Nah. jelantah? Kalau untuk mengolah minyak jelantah sebenarnya teknologinya agak lebih berat Bu. Jadi memang agak sulit kalau dilakukan dalam skala rumah tangga. Kecil. Dan Ya, kalaupun semuanya diolah, betul. Kalaupun diolah nilai ekonomisnya jadi hilang justru. Gitu. Karena cost untuk pengolahannya akan lebih tinggi daripada lebih besar nanti minyak yang dihasilkan. Ya, lebih besar betul daripada minyak yang dihasilkan gitu. Nah, setahu saya sih sebenarnya untuk pengepul minyak-minyak jelantah ini di setiap kabupaten kota itu sudah cukup tersebar ada Bu. Gitu. Jadi tinggal aksesnya saja mungkin. Infonya aja mungkin akses. Ya. Betul. Iya, betul. Atau mungkin kalau di ada misalnya perumahan atau RT gitu bisa di ini ya Kang. Mungkin nah, betul. Kalau dari kapan-kapan mungkin Kang Cecep bisa diundang nih ke RT saya misalnya presentasi. Siap Bu, insya Allah, mangga Bu. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya nih Kang, tolong dijelaskan pembuatan sampah organik secara hamparan. Tadi sepertinya ada di PPT ya. Sebenarnya itu materinya sudah kita kirim di dalam bentuk itu Bu, dalam bentuk PDF. Sudah dikirim ya. Penjelasannya sih sudah kita kirim di bentuk PDF. Intinya sebenarnya kita hanya menghamparkan saja di atas tanah, terus kemudian ada beberapa lapisan, ya, terus kemudian disemprot pakai bioaktivator dan ditutup. Intinya seperti itu sih sebenarnya untuk ini biasa pembuatan sampah organik secara hamparan ini memang bagusnya dilakukan secara massal, gitu, untuk keperluan industri Bu, untuk keperluan skala besar. Ini yang dilakukan oleh mitra kita juga di Garut, itu di Cikole. Tapi sayang videonya ternyata belum selesai sama anak-anak. Mungkin nanti akan coba saya share setelah videonya selesai. Nah, ini menggunakan teknik hamparan tadi, Bu. Ini kita sedang mengerjakan permintaan sampah organik untuk Kalimantan. Ada permintaan dari Kalimantan sampah organik. Teknisnya menggunakan sistem hamparan seperti itu. Gitu. Itu boleh dipelajari saja di PDF-nya lah. Kalau dijelaskan akan sangat panjang. Nanti boleh sambil tanya-tanya di grup, dilanjutkan di grupnya. Ya, jadi buat Bapak atau Ibu yang bertanya pertanyaan nomor 3, silakan dilihat di materi yang sudah dibagikan ya. Dan pertanyaan berikutnya, untuk jenis mikroba atau bakterinya, apakah bisa ditentukan seperti beberapa penyubur, ada jenis bakteri atau mikroba bacillus, mikrococcus, dan lain-lain. Silakan Kang. Ini biologi sekali. Ini bukan pertanyaan buat saya nih Bu. Saya juga bukan Kang. Saya juga bukan mikrobiolog. Jawab pertanyaan buat Bu Astari kayaknya ini Mas. Iya betul, Bu Astari. Cuman sebenarnya ya betul. Ini bukan itu. Nah, ini kalau serius saya kurang begitu paham sebenarnya tentang tentang mengatur mikroba atau bakteri yang nanti akan dihasilkan, teknisnya seperti apa. Kemarin sih sebenarnya kita belum sempat berhasil ya untuk mengetes atau mengtes kandungan bakteri apa yang ada di hasil mol dengan perlakuan tertentu. Kemarin sih sebenarnya setelah selesai Pengmas di Garut itu saya dengan timnya Bu Astari sempat mau diskusi ini untuk meneliti tentang kandungan mikroba yang ada di mall atau di yang lain-lainnya ya, karena memang COVID jadi sempat terhenti. Mudah-mudahan ini menjadi tugas atau PR selanjutnya nih gitu untuk menggali jenis mikroba atau bakteri yang bisa dilakukan, apakah bisa dimodifikasi atau memang hanya sekedar ada mikroba atau bakteri yang ada di setempat seperti itu munculnya gitu. Kayaknya ini ilmunya levelnya bukan buat saya lagi jawabannya. udah tinggi, udah lebih tinggi. Gitu. Untuk pertanyaan ini saya nyerah, Bu. Gitu. Saya juga nyerah nih, gitu.
Ya mungkin yang bertanya ini terinspirasi sama ini ya Kang, kan ada EM4 itu ya, efektif microorganism. Jadi mungkin betul. padahal kalau mungkin kalau EM4 itu sebenarnya kumpulan ya, jadi kita juga kurang tahu juga kumpulan, apakah betul, dari berbagai macam. seperti tadi yang Kang Cecep bilang, kalau nasi didiamkan kan nanti dia akan ada jamur. Nah itu jamurnya juga kan mungkin Betul. saja beda gitu ya, Banyak antara misalnya banyak banget tergantung. Bu. Kalau Iya betul. dari lihat tampilannya saja kan itu bermacam-macam. Ada yang hitam, ada yang kemudian orange, ada yang ungu. Saya lihat secara kasat mata aja, otomatis kan si mikrobanya atau si bakterinya nggak satu, gitu. Akan sangat banyak mungkin. Ya. Gitu. Nah kalau menurut pengalaman Kang Cecep sendiri nih, misalnya sempat mendiamkan nasi itu di rumah gitu. Kemudian beda lagi nggak kalau misalnya melakukan di daerah lain yang misalnya suhunya kah atau kondisi udaranya? Karena kan jamur bakteri itu dia mengawang di udara itu kan dalam bentuk sporanya ya. Jadi siapa tahu setiap daerah itu juga kemungkinan beda gitu ya. Gimana Kang pengalamannya? Ya, saya lihat dari tampilannya saja Bu ya. Saya tidak bisa menjelaskan jenis mikrobanya apa. Oh iya. Kalau saya lihat dari jenis tampilan saja. Kalau seumpamanya saya melakukan proses fermentasi di luar ruangan, yang terkena penjamuran di luar ruangan, si nasi itu biasanya jamur yang muncul akan hitam Bu. Oh iya. Berbeda kalau seumpamanya saya simpen si itu di ruang yang tertutup. Di dalam rumah, di dalam tertutup dan agak dingin, posisi dingin itu biasanya yang muncul banyak orange-nya dibandingkan yang hitam atau yang putih. Nah itu aja udah beda ya. Dua kondisi itu sudah berbeda. Nah, gitu. Tapi jenis bakterinya jangan tanya saya juga belum. Iya sudah beda. Walaupun iya kan. Kayaknya Kang Cecep terintimidasi sekali. Ya maksudnya berarti untuk suhu dan kelembaban antara di dalam ruangan dan di luar dan di dalamnya sudah beda ya. Betul. Sudah sangat berbeda. Silakan Bapak Ibu, ini jadinya webinarnya buat saya konsultasi sama Kang Cecep ini yang lainnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bu Astari nggak mau bertanya, Bu Astari? Ada yang tapi tadi mengenai pertanyaan mikroba ya, memang sejauh yang saya tahu. Suaranya kurang kenceng Bu Astari. Halo Bu, sudah cukup kencang tidak Bu? Ya, nah sekarang jelas. Tadi kurang jelas. Oke. Baik, saya mungkin sedikit akan menambahkan sih tadi sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ratna maupun Kang Cecep mengenai kandungan dari mikroba. Memang biasanya tidak satu single spesies yang kita temukan kalau dalam fermentasi, dan umumnya yang terlibat adalah bakteri asam laktat ya. Lactobacillus contohnya. Tadi juga Kang Cecep menyampaikan pada saat proses fermentasi itu bisa ditambahkan Yakult. Salah satunya itu adalah yang berperan utama yaitu si Lactobacillus itu gitu. Jadi biasanya memang itu berupa konsorsium, tidak satu single bakteri, dan juga yang paling utamanya adalah si bakteri asam laktat tersebut. Mungkin itu sedikit tambahannya Bu. Nah iya, Bu Astari kan ada CV-nya itu microbiologist loh. Mikrobiologi. Iya, maksudnya satu sesi lagi nih Bu Astari. Iya. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau yang ekoenzim Kang, saya pernah nyoba itu kulit nanas. Kemudian dimasukkan ke dalam air gula merah gitu ya. Nah itu kalau misalnya tadi penjelasan Kang Cecep sampai 3 bulan, itu nanti panennya seperti apa tuh ya? Tadi sepertinya belum saya lewat ya. Betul. Kalau untuk enzim sebenarnya ya untuk ekoenzim sama proses panennya setelah 3 bulan. Tandanya ketika sudah matang dibuka itu berbau asam, berbau bau asamnya cukup kuat lah.
itu tandanya memang sudah jadi gitu. Nah, cara panennya sangat mudah, tinggal dibuka terus kemudian disaring. Sisa buahnya itu nanti yang bisa digunakan, dimasukkan kembali ke komposter. Seperti itu nanti juga akan membantu proses fermentasi juga di sana di komposter. Nah, sisanya ini bisa disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama, Bu. Seperti itu. Ini bisa disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama. Hanya saja kalau seumpamanya semakin lama proses fermentasi, justru hasilnya akan semakin bagus gitu. Nah, biasanya per 1 bulan sekali agar proses fermentasi terus berjalan dan si bakteri tetap hidup. Karena kan sebenarnya yang muncul di sana bakteri ya, Bu, atau mikroba atau apapun namanya. Mikroba terus. Nah, ini bagusnya sih 1 bulan sekali dia ditambahkan gula merah sedikit untuk konsumsi, untuk energinya dia ya. Energinya mereka. Gitu. Jadi disimpan tahunan, puluhan tahun pun dia tetap semakin bagus malah. Gitu. Tapi yang sisa-sisa kulitnya itu dibuang atau dibuang kan dimasukkan ke komposter, Bu. Ya dimasukkan ke komposter. Jadi jangan dibuang, kalau dibuang jadi sampah lagi. Kalau dibuang kan jadi sampah lagi. Iya. Aduh, kan kita justru mau menghindari sampah. Iya, betul. Nah, kemudian airnya tadi yang disaring itu ya. Yang airnya. Ya, airnya itu disaring. Betul. Bisa dijadikan sebagai buat pencuci lantai, terus pembersih keramik dan segala macam gitu. Dan itu justru fermentasinya dibiarkan berjalan terus ya, Kang, nggak di stop ya? Ya, tidak di stop, dibiarkan terus berjalan. Jadi ditambahkan lagi gula merah gitu ya? Gitu, betul seperti itu. Kan nanti kandungan itunya akan lebih banyak lagi deh ini. Iya. Seperti itu. Wah, kalau sudah ada jadi mau buat yang baru agar prosesnya menjadi lebih cepat, kita kasih saja si ekoenzim yang sudah jadi dimasukkan ke yang baru itu. Itu untuk mempercepat. Iya, starter juga ya akhirnya ya. Jadi starter juga. Kira-kira seperti itu. Baik. Insyaallah tim peserta-peserta di sini sudah pada lebih paham sebenarnya dari saya, Bu, insyaallah. Iya, ini udah paham semua karena yang belum paham cuma saya. Tadi kalau yang ini, Kang, saya tanya lagi, yang limbah organik itu kulit telur kenapa nggak masuknya ke merah ya? Dia masuknya ke yang hijau. Ya, karena dia si kulit telur itu kan banyak juga kandungan yang dibutuhkan sebenarnya untuk proses kandungan karbon, nitrogen dan segala macam di sana banyak dibutuhkan juga gitu. Nah, pengalaman saya berarti, sebenarnya ya. Jadi ini lebih berarti kepada dihancurin gitu nggak? Dihancurin nggak, Kang? Dihancurin, Bu. Kalau yang tadi dihancurin kecil ya. Bagusnya dihancurin. Ini sebenarnya hanya sekedar hasil experience kita selama ini. Memang fungsi si kulit telur ini hampir sama seperti yang fungsi-fungsi di sayuran hijau seperti itu. Gitu. Hanya yang jelas itu kalsiumnya ya, kalsiumnya yang tinggi. Betul, kalsiumnya tinggi, sangat dibutuhkan. Kan KCl salah satunya untuk di pupuk itu dibutuhkan nutrisi kalsiumnya juga. Iya betul. Hanya sekedar experience saja sih. Iya. Ini ada lagi pertanyaan nih, Kang. Untuk air leri atau sisa cucian beras, apakah bisa langsung diaplikasikan ke tanaman atau harus melalui proses terlebih dahulu? Nah, silakan, Kang. Kalau sebenarnya bisa langsung diaplikasikan. Kalau sekedar mau dibuang begitu saja tidak apa-apa. Silakan bisa langsung dicucikan langsung dibuang begitu saja ke tanaman. Ya. Tapi kalau difermentasi dulu, difermentasi dulu itu tetap harus dicampur air karena nanti akan terlalu panas. Untuk air sisa cucian beras ya, gitu. Nah, sementara untuk air leri itu bisa langsung dimasukkan ke tanaman, cuman tadi harus diencerkan dulu, Bu. Harus diencerkan dulu karena terlalu pekat nanti dia justru
si tanaman over nutrisi jadi panas gitu ya. Iya. Jadi panas malah biasanya akan menghasilkan si daun berubah menjadi kekuning-kuningan. Iya betul. Gitu. Harus ditambah air. Apa perbandingannya berapa Kang? 1:10 kah atau 1 banding berapa untuk Kalau airnya? untuk kocoran itu 1:100. Oh, 1:100. Kocoran. Iya, iya, iya. Untuk kocoran Bu ya. Ya, kalau ya. kalau untuk kocoran langsung ke tanaman itu agak dibanyakan lah 1:100. Untuk Oke, kocoran. pertanyaan kedua, berapa lama sampah yang dibuat menjadi pupuk tersebut dapat disimpan? Kalau sampah intinya kan kalau seumpamanya sampah selama memang maksudnya sampah yang kompos atau POC nih. Nah, tapi kedua-duanya intinya semakin lama disimpan itu masih bisa digunakan selama kalau POC tidak berubah menjadi bau busuk. Iya, iya betul. Kalau POC Itu indikatornya kalau ya. Indikatornya. Kalau berubah menjadi bau busuk, artinya si mikroba atau apapun bakteri yang ada di dalam itu kan mati. Gitu. Jadi itu tidak baik kalau digunakan. Kalau untuk yang mol ataupun yang POC, yang mol ataupun yang POC. Nah, kalau untuk pupuk pupuk kering itu bisa disimpan lama, Bu. Iya. Gitu, untuk selama memang tidak berjamur ya. Jadi Ya, hindari tidak berjamur. Ya. Bisa digunakan lama. Gitu. Ya, terima kasih Kang. Ini pertanyaannya nomor 3. Apakah bisa dipakai gula pasir untuk bikin ekoenzim? Berapa banyak penambahan starter ekoenzim pada batch yang baru atau segar? Ini sebenarnya udah dijawab juga ya sama Kang Cecep, gula pasir sebaiknya tidak ya. Sebaiknya tidak, karena pengalaman kita kemarin saya coba-coba pakai gula pasir, hasilnya kurang optimal. Gitu. Saya kemarin membuat ekoenzim dari kulit apel dan apel menggunakan gula pasir. Sangat berbeda ketika menggunakan gula merah aren ya, gula aren. Iya. Itu tingkat keasaman terusnya juga kurang begitu bagus, walaupun saya simpan lama itu sudah hampir 1 tahunan lebih, hasilnya masih tidak sebanding dengan yang saya menggunakan gula merah 3 bulan itu sudah bagus. Itu seperti itu saja untuk pakai gula pasir. Nah, untuk starternya Kang, berapa banyak? Nah, itu starternya cukup sedikit saja, Bu. Kalau kan perbandingan untuk penggunaan ekoenzim itu cukup sedikit saja. Kalau saya sih dari komposisi yang digunakan itu paling cuma sekitar 1 sendok, beberapa mili saja yang digunakan. Ekoenzim yang digunakannya sekitar 1 sendok 1 sendok makan ya. Jadi berapa takarannya kira-kira? Mungkin 5 mili ya, 5 mililiter kalau kurang lebih sekitar 5 mili lah. Sendok makan, iya. Untuk perbandingannya sedikit saja. Hanya sekedar untuk mempercepat saja bantu. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya coba pertama kali bikin ekoenzim tanggal 8 Oktober dengan perbandingan 500 ml air, 50 gram gula kelapa, 150 gram kulit buah. Sekarang sudah tidak terlalu berbusa lagi. Apakah harus didiamkan sampai 3 bulan atau sudah cukup bisa dipanen? Silakan Kang. Dicek dibuka, terus kemudian dicek Bu, tingkat aroma dan yang lain-lainnya. Kalau aromanya sudah seperti aroma cuka, nah itu artinya bisa dipanen. Tapi kalau justru aromanya menjadi aroma tidak sedap, artinya proses pembuatan ekoenzimnya ini kurang berhasil. Seperti itu. Kalau dicek saja, tapi memang idealnya sih penyimpanan itu dilakukan sampai 3 bulan. Agar si kualitas ekoenzimnya ya lebih bagus. Kira-kira seperti itu. Gitu. 3 bulan lebih juga nggak apa-apa gitu. Tapi ya minimalnya lebih. Kira-kira seperti itu. Baik, untuk host, apakah ada pertanyaan lagi yang masuk atau dari Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya langsung kepada narasumber kita? Kita masih punya waktu sekitar berapa nih?
23 menit lagi ya. Nah, ini sambil berjalan mungkin Bu, saya memberikan apa namanya sedikit lagi preview tentang tadi. Boleh, Kang, silakan. Sebenarnya yang paling penting sebenarnya ya kami sih mengharapkan akhirnya kampanye mengenai pengelolaan sampah dari rumah ini menjadi kerjaan kita bareng-bareng, karena untuk menyelesaikan persoalan sampah di Indonesia pada khususnya, kalau seumpamanya tidak dimulai dari rumah, hanya sekedar menunggu regulasi memang agak sedikit berat seperti itu. Walaupun memang ya kami juga terutama khususnya di Garut ya, kita sudah mulai melakukan pendekatan-pendekatan secara arah kebijakan. Salah satunya ada beberapa desa di Garut yang juga dibina oleh kita untuk mengeluarkan peraturan desa mengenai pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Jadi diatur dalam bentuk Perdes. Ini sebenarnya hanya untuk memperkuat turunan dari Undang-Undang Nomor 18, terus kemudian dilanjutkan oleh peraturan pemerintah, dan tiap kabupaten kota biasanya sudah memiliki perda mengenai tata kelola sampah. Nah, agar lebih tajam di tingkat desa, ini bisa sebenarnya kemudian kita dorong pemerintah desa untuk mengeluarkan sejenis peraturan desa Perdes mengenai pengelolaan sampah. Jika mengharapkan membutuhkan contoh Perdes yang dibuat, insya Allah nanti coba saya share di grup tentang contoh Perdes yang bisa dikembangkan atau dibuat di tingkat desa. Cuman intinya adalah di mana di sini desa pun ikut andil bagian dalam proses pengolahan sampah. Nah, di sini memang di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 itu tentang persampahan ada bunyi pasal mengenai insentif bagi pengelola sampah secara mandiri. Cuman sampai sekarang turunan dan bentuk insentifnya ini belum tertuang dengan jelas di peraturan pemerintah ataupun di perda-perda mengenai persampahan di tiap daerah. Nah, ini sebenarnya bisa juga nanti dikuatkan di Perdes. Itu tentang aturan insentif ini. Jadi seperti itu, insentif bagi orang-orang yang melakukan pengolahan sampah secara mandiri di rumahnya masing-masing atau dalam bentuk komunitas, dalam bentuk kelompok. Di beberapa desa sih yang kita coba dorong, salah satunya bentuk insentifnya itu dalam bentuk bantuan dari desa, pemberian alat-alat pengolahan sampah bagi para pengelola sampah yang ada di tingkat desa. Nah, terus desa di Mekargalih yang di mana kantor Bank Sampah Garut berada, sekarang sudah kemarin kita baru ada kesepakatan dengan desa di rencana anggaran desa itu keluar anggaran khusus untuk pengelolaan sampah, seperti dalam bentuk insentif tadi, pemberian mesin, terus kemudian pengganti distribusi pengambilan sampah itu dikonversi dalam bentuk yang lain-lain. Nah, seperti yang dilakukan kalau yang dilakukan di Burukeun, programnya Pengmas UI tahun kemarin, itu kita konversi si hasil pengolahan sampah masyarakat itu dalam bentuk pembayaran token listrik. Nah, di desa-desa lain itu ketika masyarakat yang setor sampah, baik itu sampah organik ataupun sampah non organik, ketika dikelola mereka digentinya melalui pembayaran pajak. Jadi pembayaran pajak di desa itu digratiskan jika si rumah tangganya sudah melakukan proses pengelolaan sampah. Nah, ini bentuk-bentuk kebijakan yang bisa kita dorong, bisa kita bantu dorong di tingkat desa, Bu. Gitu. Jadi ya, maksud saya sebenarnya seperti ini. Betul. Mengenai teknik materi-materi yang terkait tentang pengolahan sampah sudah bisa banyak diakses di internet dan yang lain-lain gitu ya. Saya pikir materinya banyak yang lebih bagus dari materi yang saya sampaikan saat ini. Tapi yang kita perjuangkan adalah bagaimana ini menjadi sebuah gerakan bareng, gerakan bersama-sama yang
saling menguatkan antara satu sektor dengan sektor yang lain, dan yang paling penting adalah perubahan mindset, perubahan sudut pandang tentang sampah ini seperti itu. Kalau seumpamanya kita masih berpikir sampah kotor, jijik, bau dan segala macam, maka selamanya sampah akan menjadi persoalan yang akan sulit diselesaikan. Tapi kalau sebenarnya kita sudah mulai berpikir, pemahaman tadi yang saya sampaikan di awal, yang saya tekankan di awal, sampah itu sebenarnya bersih sebelum terjadi proses kontaminasi dengan bentuk-bentuk sampah yang lain. Kesadaran ini sudah kuat tertanam, saya pikir kebijakan mengenai pengelolaan sampah, pemilahan itu tidak akan sulit lagi, Bu. Gitu kan. Seperti itu. Nah, sebesar apapun pemerintah mengeluarkan bantuan berupa alat pemilahan sampah di rumah dan yang lain-lain, ketika kesadarannya belum muncul, ya insentif-insentif tadi hanya sekedar jadi sampah lagi akhirnya, gitu kan. Dikasih tempat penyimpanan sampah oleh masyarakat, oleh pemerintah, gitu kan, buat organik, anorganik, dan sampah B3 contohnya kan seperti itu. Karena memang pemahamannya kurang bagus, akhirnya si wadah sampah yang tadinya untuk menangani sampah malah menjadi sampah. Ya, betul. Itu kan awalnya dari sana. Itu mungkin peran penting kita saat ini di sana seperti itu. Nah, proses penanganan sampah organik sama sampah anorganik itu agak sedikit berbeda. Nanti mungkin anorganik akan kita diskusikan di sesi berikutnya. Karena pendekatan yang dilakukan itu berbeda seperti itu. Pendekatannya akan berbeda. Nah, ini karena kalau seumpamanya untuk sampah organik, memang kita menekankan ini benar-benar dilakukan segera, diselesaikan oleh tingkat rumah tangga. Nah, pendekatan yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan sampah anorganik itu agak sedikit berbeda. Insya Allah nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Itu mungkin terima kasih, Kang. Iya, ternyata masih ada pertanyaan lagi. Mungkin singkat saja kali ya. Panitia tolong di-share lagi. Mudah-mudahan bisa cepat dijawab. Ini yang pertama, Kang, sampah yang berasal dari aktivitas rumah tangga kan tidak langsung banyak. Bagaimana cara mengantisipasi agar sampah tersebut tidak berbau sebelum dilakukan proses pembuatan kompos? Silakan, Kang. Nah, ini makanya kalau Seda lodong sesa sampah, terus kemudian takakura, terus kemudian komposter aerob, komposter aerob, ini untuk mensiasati hal ini, Bu. Jadi kita memasukkan ke takakura, kita memasukkan ke loseda, kita memasukkan kemudian ke anaerob, itu tidak perlu nunggu banyak, gitu. Sedikit, cuman walaupun sisa-sisa potong sedikit, gitu kan, itu langsung dimasukkan. Sedikit langsung dimasukkan, gitu, seperti itu. Nah, hanya saja ini sebenarnya untuk menghindari jangan sampai si sampah ini masuk dulu, bersatu dulu dengan sampah kresek, sampah yang lain-lain, gitu. Karena kalau semuanya sudah bergabung dulu dengan sampah kresek, sampah plastik, gitu ya, nanti justru yang sampah lain akan terkontaminasi dan jadi kotor, dari bau dan segala macam. Makanya selesai masak nih, walaupun cuman ada satu potong sisa sayur, gitu ya, dipotong kecil-kecil, langsung masukkan ke komposter, ditutup rapat, gitu. Nah, ada hasil sedikit kecil-kecil, ada sisa sayur nih, contohnya ada sisa sayur kemarin yang tidak kemakan. Nah, air sayur buang dulu. Nah, si sayurannya itu langsung masukkan ke tempat sampah, komposter. Jadi nggak perlu nunggu banyak, biarkan saja seperti itu. Nah, nanti disemprot setiap 3 hari, 2-3 hari sekali, semprot pakai bioaktivator biar tidak bau. Seperti ada serangga yang masuk yang berpotensi untuk membawa belatung, seperti itu. Kira-kira itu, Bu. Alatnya, betul, itu alat. Itu ada gambarnya, ada di internet, ada yang jualan, terus kemudian buat sendiri pun juga sebenarnya mudah. Itu di pedomannya ada, sudah saya perlihatkan. Nomor 2 nih, Kang, saluran pembuangan air dari dapur sering
bau dan banyak lemak. Bagaimana menghindari hal tersebut dan bagaimana membersihkan bersihkan parit mah bukan tanya ke Kang Cecep. Nah ini Bu, tapi ini menarik Bu, karena kita sudah belajar tentang ekoenzim. Oh iya betul-betul. Nah, betul. Ekoenzim ini salah satunya bisa dimanfaatkan untuk tadi supaya saluran supaya tidak bau, terus kemudian bisa menyerap lemak. Ini bisa menggunakan cairan ekoenzim. Kayaknya seperti itu, Bu. Nanti untuk komposisinya ada di slide yang telah dikirim oleh panitia ya untuk materi modul tentang ekoenzim. Silahkan dibuka, nanti di sana ada komposisinya. Kalau seumpamanya untuk bau itu takarannya 1 berbanding sekian untuk airnya seperti itu. Di sana ada. Nah, makanya solusinya adalah ekoenzim karena ini murah meriah dan bisa kita bisa produksi di rumah. Iya betul. Salah satunya. Ya. Terakhir, apa parameter ekoenzim yang disebut bagus? Apa yang menyebabkan proses pembuatan ekoenzim kurang berhasil? Silakan Kang. Indikatornya sebenarnya bisa dari aroma tadi. Nah, bisa dari aroma, terus kemudian yang paling kuat sih sebenarnya dari aroma ya, dari aroma, terus kemudian dari warna. Itu indikatornya seperti itu, warnanya relatif lebih bukan jernih ya, tapi memang sesuai dengan warna ya agak sedikit ke kuning-kuningan dan bagus gitu warnanya seperti itu. Saya agak sedikit susah menjelaskannya. Tapi intinya indikatornya seperti itu, dari aroma kuat, cukup kuat dan tidak berbau busuk. Terus kemudian salah satunya dari sisi warna pun juga tidak berubah menjadi hitam. Itu indikatornya. Terus apa yang menyebabkan proses pembuatan ekoenzim kurang berhasil? Yang pertama itu biasanya karena starternya tadi, si gulanya, gitu. Itu satu. Pertama si gulanya yang mengandung kemasukan unsur kimia, itu satu. Gitu. Terus yang kedua, sayuran itu biasanya suka ada bekas-bekas pestisida. Oh iya betul. Nah makanya saya sarankan sebelum, walau kita sudah motong-motong sayuran nih, sudah masak, kan ada sisa bagian sayuran yang tidak dipasak tuh. Nah, itu dipotong-potong, itu dicuci juga sebelum dimasukkan ke ekoenzim. Karena untuk membuang sisa-sisa pestisida dan yang lain-lain di sayuran. Biasanya itu yang menjadi penyebab ekoenzim kurang berhasil. Seperti itu. Terus kemudian ekoenzim itu per 2-3 hari sekali atau paling tidak seminggu sekali itu perlu dibulak-balik. Seperti itu, perlu dibulak-balik dan pembuangan gas yang muncul biar tidak terjadi ledakan. Itu di awal-awal harus dilakukan seperti itu kira-kira. Nah, untuk pendistribusian si makanan enzimnya ini, kira-kira seperti itu untuk yang parameter dan proses pembuatan ekoenzim yang kurang berhasil. Baik, terima kasih banyak Kang Cecep karena kita sudah pukul 2:50. Mungkin saya serahkan ke MC. Sekali lagi saya mewakili semua peserta mengucapkan terima kasih banyak nih ke Kang Cecep untuk ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat. Ya. Saya kembalikan ke MC. Saya mohon maaf sebagai moderator mungkin ada kesalahan atau saya terlalu memborong pertanyaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna atas kesempatannya. Di sini saya selaku MC juga ingin mengucapkan kembali terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir serial workshop kita yang mulai dari seri 1 hingga seri 3 pada hari ini. Dan mungkin berterima kasih juga kepada pembicara telah memaparkan materi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Mungkin sebelum acara ini tutup, saya ingin mengingatkan kembali bahwa dimohon untuk peserta untuk nantinya mengisi link evaluasi sebagai nantinya evaluasi kita untuk serial workshop terakhir kita di seri 4 dan juga kepada peserta dimohon untuk mengisi link post-test workshop seri kedua ini. Mungkin bisa di-share linknya.
terlebih dahulu. Ya, ini buat peserta bisa dilihat ini link. Diingatkan kembali mungkin buat peserta yang belum mengisi link presensi bisa diisi di linknya itu bit.ly/presensi 3 sesi 2. Dan juga nanti di grup WA akan dikirimkan link untuk link post-test dan juga link evaluasi. Sebelum acara kita tutup, mari kita foto terlebih dahulu dan dimohon untuk seluruh peserta untuk menyalakan kameranya. Di sini total ada 2 bagian, jadi nanti saya akan screenshot 2 kali. Jadi untuk mungkin yang on cam bisa ditahan ya. Untuk pertama 1, 2, 3. Oke, sekali lagi berarti 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih kepada seluruh peserta. Saya sebagai MC mengucapkan permohonan maaf jika saya menutur kata yang salah atau kurang berkenan. Dan untuk workshop kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta dipersilakan juga untuk meninggalkan Zoom. Waalaikumsalam.